From the court to the pitch, from the track to the ice, we push our limits, we sacrifice. In the sweat and the struggle we find our grace. In every challenge we face, we embrace. Legenda Real Madrid dan Barcelona kritik program naturalisasi. Timnas Indonesia asuhan Sintayong justru makin kuat lewat cara ini. Legenda Real Madrid, Luis Figo, memberikan pandangannya soal program naturalisasi seperti yang dilakukan Timnas Indonesia saat ini. Figo terang-terangan mengatakan dirinya tak setuju dengan program tersebut. Menurutnya, bukan hal baik ketika ada pemain yang memutuskan untuk tidak membela negara kelahirannya. Terlebih jika pemain itu punya potensi dan kualitas di lapangan. Menurut saya rakyat di Spanyol tidak akan gembira jika secara tiba-tiba saya pindah menjadi warga Spanyol dan memperkuat tim nasionalnya. Hal itu bisa mengubah semangat tim dan saya tidak setuju, ujar Figo dilansir dari laman BBC. Jika Anda lahir sebagai orang Cina, artinya Anda harus bermain untuk Cina. Saya tidak bermaksud menentang orang yang melakukan hal itu, tetapi hal itu sepertinya tidak etis, imbuh mantan pemain Barcelona tersebut. Orang yang melakukannya seakan mengejar keuntungan. Itu opini saya, dan saya tidak akan mengubah opini ini hanya karena Deco berada di tim kami, ujar Figo lagi. Terlepas daripada itu, program naturalisasi yang dilakukan PSSI sejauh ini berdampak positif untuk Timnas Indonesia. Hal itu terlihat pada kemajuan signifikan dari pasukan yang dipimpin pelatih Sintayong. Diperkuat sejumlah pemain keturunan, Timnas Indonesia mencetak sejumlah sejarah baru. Salah satunya dengan menembus 16 besar Piala Asia 2023 lalu. Tidak hanya di level senior, program naturalisasi juga memberikan dampak nyata di timnas kelompok umur. Terbaru, Rafael Struijk dan rekan-rekan berhasil membuat kejutan dengan menembus semifinal Piala Asia 2024 hingga nyaris mendapat tiket untuk berlaga di Olimpiade Paris 2024. Kata-kata Martin Paes jadi sorotan jelang Timnas Indonesia versus Irak dan Filipina. Tak ada waktu untuk menyesal. Kata-kata kiper FC Dallas, Martin Paes, menjadi sorotan jelang laga Timnas Indonesia versus Irak dan Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Melalui unggahan di akun Instagramnya, Martin Paes mengaku tidak menyesali apa yang pernah dibuatnya. Tidak ada waktu untuk menyesal. Lanjut ke berikutnya, tulis Martin Paes di Instagram, sembari menampilkan foto-fotonya saat membela FC Dallas. Alhasil, banyak netizen yang bertanya-tanya, apakah unggahan ini muncul efek belum sahnya Martin Paes untuk memperkuat Timnas Indonesia? Sejatinya Martin Paes telah resmi memegang paspor Indonesia sejak Selasa, 30 April 2024. Namun, kiper 25 tahun itu tak bisa langsung memperkuat Timnas Indonesia. Alasannya Martin Paes pernah membela Timnas Belanda U21 ketika usianya menginjak 22 tahun. Menurut regulasi bagi pemain yang ingin berpindah negara, asosiasi dilarang memperkuat tim nasional lain ketika usianya telah melewati 21 tahun, baik di level junior maupun senior. Kondisi ini yang tengah diperjuangkan PSSI. PSSI membawa masalah Martin Paes ke pengadilan arbitrase olahraga, CAS, dan melihat masih ada celah agar kiper berdarah Belanda itu eligible untuk memperkuat Timnas Indonesia. Kemudian pertanyaan muncul, kapan sidang CAS Martin Paes digelar? Ini yang belum tahu jawabannya. Namun, melihat baru ada 2 penjaga gawang yang dipanggil dari 22 personel, peluang Martin Paes disertakan untuk laga melawan Irak dan Filipina tetap terbuka. Menarik menanti kelanjutan masa depan Martin Paes bersama Timnas Indonesia. Kehadirannya sangat dibutuhkan Timnas Indonesia, terlebih jika skuad Garuda lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, lawan-lawan tangguh sudah menanti Timnas Indonesia. Nathan Choyaon diyakini mau lebih jaga privasi. Nathan Choyaon menghapus semua highlight di akun Instagramnya. Fans sepak bola menilai sang pemain Timnas Indonesia itu mau menjaga privasinya. Hal tersebut sudah viral di sosial media sejak Senin 27 Mei malam waktu Indonesia Barat. Tidak ada lagi highlight alias sorotan di Instagram Nathan Choyaon. Sebelumnya, banyak highlight yang menampilkan kehidupan pribadi Nathan bersama keluarganya.
Bukan cuma itu, ayahnya Nathan turut menonaktifkan Instagram pribadinya. Para fans sepak bola berspekulasi di sosial media. Tak sedikit menyebut, bisa saja privasi Nathan Choeon terganggu. Akun se-Asia Gol pun turut menyinggung soal FOMO alias Fear of Missing Out. Dinilai banyak fans baru yang langsung penasaran dengan Nathan dan terus kepo sehingga privasi sang pemain jadi terganggu. Nathan Choeon merupakan pemain keturunan Indonesia Belanda yang kini berusia 22 tahun. Dirinya punya darah Indonesia dari sang kakek, ayah dari ibu, yang berasal dari Semarang, Jawa Tengah. Nathan resmi dinaturalisasi sebagai WNI dengan diambil sumpahnya pada 12 Maret 2024. Nathan pun sudah memperkuat timnas Indonesia U23 di ajang Piala Asia U23 kemarin. Nathan turut sudah bermain di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Posisi aslinya sebagai bek sayap kiri, namun Nathan bisa diplot sebagai gelandang bertahan. Belakangan ini, memang ramai di sosial media perihal para pemain timnas Indonesia yang begitu digandrungi oleh para fans. Tak sedikit yang berpesan, kalau sebaiknya jangan sampai mengganggu privasi tiap pemain demi bisa fokus berlaga di lapangan. Timnas Indonesia mulai bersiap tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026, Elkan Bagot asyik liburan ke Amerika Serikat. Timnas Indonesia mulai mempersiapkan diri untuk berlaga pada putaran kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di sisi lain, Elkan Bagot yang tak mendapatkan panggilan membela tim Garuda tengah asyik liburan. Timnas Indonesia akan menjalani 3 pertandingan pada Juni 2024. Laga pertama adalah melawan Tanzania pada partai uji coba di Stadion Madia, Gelora Bung Karno, Jakarta pada Minggu, 2 Juni 2024. Setelah itu, tim Garuda bakal menjalani 2 pertandingan terakhir grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Irak dan Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Duel kontra Irak digelar pada 6 Juni, sedangkan pertandingan melawan Filipina berlangsung pada 11 Juni 2024. Pasukan timnas Indonesia sudah mulai berdatangan ke Jakarta. Beberapa pemain yang sudah tiba adalah Egy Maulana Fikri, Sandy Walsh, Ragnar Oratmangoen, Tom Haye, Hernando Ari, serta Nathan Choeon. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memanggil 22 pemain untuk melakoni 3 pertandingan tersebut. Kabarnya, pelatih asal Korea Selatan tersebut masih menyediakan 2 tempat untuk pemain lain, yakni Kelvin Verdong dan Martin Paes. Namun, dari para pemain yang dipanggil tidak terdapat nama Elkan Bagot. Keputusan pelatih Shin Tae-yong tak memasukkan nama Elkan menimbulkan tanda tanya besar. Sebab, pemain berusia 21 tahun tersebut merupakan langganan timnas Indonesia dan juga andalan di lini belakang. Tak mendapatkan panggilan membela tim Garuda pada laga uji coba dan kualifikasi Piala Dunia 2026, Elkan Bagot menghabiskan waktunya dengan berlibur. Berdasarkan unggahan di akun Instagram pribadinya, Elkan sempat menjalani liburan ke Maladewa. Teranyar, bek Ipswich Town tersebut tengah asyik jalan-jalan ke Amerika Serikat. Elkan Bagot berkunjung ke Times Square, New York. From the court to the pitch, from the track to the ice, we push our limits, we sacrifice. In the sweat and the struggle, we find our grace. In every challenge we face, we embrace. Sports, it's the rhythm of our souls, where legends are born and stories unfold. From the thrill of victory